Selamat datang di bangku sekolah serba-serbi cerita masa sekolah. Masih bersama Rani di sini dan Erik di sini. Sekarang kita kedatangan narasumber spesial. Sesuai janji kita di part 1 ya, kita akan mendatangkan narasumber yang mendapatkan beasiswa di luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Najwa. Oke, Najwa, selamat datang di bangku sekolah ya. Iya, terima kasih ini udah undang ke sini. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Free ya? Iya, santai aja sekarang. Kalau habis di ujian. sekolah, ya baru selesai US. Iya. Gimana Jadi kayak tuh? Lega? pusing lah jelas sebelumnya. Tapi sekarang enjoy lah. Enjoy. Sebelum bulan puasa udah habis selesai gitu. Jadi gak perlu mikir banyak lagi. Oke, tinggal mempersiapkan. Betul. Mempersiapkan. Berarti lebih fokus ibadah puasa. Iya. Rik? Lebih fokus lagi ibadah puasa. Saya masih ada pikiran. Pikiran apa, Rik? Oh iya. Belum PAT saya. Wah. Bener. Iya. Nantilah gampang. Nanti bisa nanya ya ke Najwa. Inspirasi pelajar. Bener itu. Oke, Rik, menanya apa lagi nih, Rik? Mumpung ada nih narasumbernya di sini. Sumber yang ditunggu-tunggu ya. Mau langsung ke ini ya enggak? Atau kita tanya-tanya dulu nih sebelum pengalaman di sekolahnya. Kan nggak aneh nih. Kalau yang udah mengenal Najwa itu dari SD, SMP, SMA itu prestasinya yang sudah gemilang ya. Kita inilah flashback lah ke belakang deh. Oke. Yang selama ini digapai dari SMA deh. SMA. Kita tanya yang lain dulu. Itu mah nanti kita tahan. Biar Oke. ini kita tanya pasti ada nih keseruan kan nggak langsung Najwa yang kita lihat ini nih atau Betul. SD nih, SMA nih masih ini sama ibunya nih atau apa nih kayak gitu. Seorang Najwa sendiri anak yang apa sih? Apa anak yang anak mami, anak manja tuh sampai saat ini masih ditemani tidur sama mami atau enggak nih? Oh, enggak sampai dong kalau gitu. Enggak Udah ya. gede. Gimana? Anak yang seperti apa nih Najwa ini? Iya. Kalau sekarang kan aku biasa aja sih, maksudnya sama mama. Oh iya. Tapi emang yang paling banyak ngobrol tuh sama mama. Oh iya. Gitu. Benar. Sharing. Soalnya, iya, paling banyak sharing terus kayak cerita-cerita misalnya ada yang nggak enak gimana, ya pasti ke mama gitu larinya. Soalnya kan ke bapak juga kayak grogi gitu lah. Apanya? Gitu. Iya, lebih ke mama benar. Kayak Tapi si Erik lebih ke mama. iya, Masih kebanyakan kan aja. pernah dengar juga kan kalau cowok itu ke mama. Iya, Kalau anak benar. cewek biasanya ke bapaknya Iya, nempelnya benar, gitu. benar. Nah, emang ngerasain gitu. Sekarang nempelnya itu ke mama. Jadi cerita apa-apa itu ke mama gitu. Sampai cerita. Sampai cerita dekat sama siapa nih mah aku nih mah. Kayak gitu ya. Iya. Ngalamin gak sih Najwa yang kayak gitu deket-deket cewek atau Oh, jelas dong. atau Rik cuman buku doang gitu ya Rik ya? Oh. Kayaknya cuman materi gitu. Materi itu bukan ini materi buku Iya. ya, Oh, iya. pelajaran gitu-gitu enggak? Ya Atau jelas lah. asik aja gitu, biasa aja. Asik aja sebenarnya. Kalau dilihat-lihat mungkin emang karena ya mungkin yang dilihat kayak orang-orang mikir si Najwa tuh belajar terus gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya justru aku kurang belajar gitu. Oh, Mainnya HP terus gitu. Rik, kurang belajar aja kayak gini Rik. Kayak maksudnya mama aku aja suka sering. Oke. Kamu itu Cina kayak jarang banget lihat kamu belajar di rumah. Gimana kau belajar nanti Cina? Coba tuh belajar gitu. Tapi emang anaknya itu malesan ya, bukan tipikal yang kayak kita belajar di meja belajar, baca buku 2 jam, 3 jam. Okay. Orangnya tuh nggak bertahan gitu. Jadi kayak nggak tahu deh, mungkin baru belajar itu benar-benar pas baru belajar di sekolah, di ruang kelas. Itu baru belajar. Begini. Iya maksudnya. Tapi tetap kan aku juga kadang ya walaupun kelihatan belajar maksudnya kadang kalau misalnya ada satu keinginan. Oh iya. Ya aku belajar gitu. Kekeh gitu. Kenyang Iya, kenyang gitu. Kayak kuat keinginannya baru deh ada keinginan usahanya ya ada deh dimaksimalin, aksinya gitu. kayak gitu. Oke. Tadi kan Najwa itu bilang kalau anaknya itu nggak betah. Iya benar. Nggak betah itu kayak gimana? Kayak gitu. Waktu sekolah tuh kayak gimana? Atau waktu sekolah tiba-tiba menghilangkan di kelas? Oh, enggak sih. Bukan yang kayak itu maksudnya. Kayak nggak bertahan tuh kayak di satu kondisi misalnya kan tadi belajar tuh kan pasti ya duduk, nulis. Itu kan ngebosenin banget ya. Oke. Kayak kalau mau belajar juga harus sambil mungkin jalan misalnya 15 menit di tengah rumah. Kayak belajarnya itu di HP atau di buku gitu. 15 menit lagi di kamar lagi gitu. Kayak belajarnya tuh nggak di satu tempat aja gitu. Jadi
harus ada suasana baru lagi gitu. Orangnya bosenan. Oke. Tanya Rik ke temen yang bisa membuat dia gila. Enggak, dia nggak ngebahas lu prestasi dia deh. Oh, iya. Di sekolah atau apa gitu ya. Iya bener. Gimana? Najwa ini kan terkenal dengan prestasi. Bener. Itu dimarahi gitu sama guru gara-gara gak ngerjain PR. Ada Oh. nggak? Atau Pernah enggak nggak pernah gitu? Kan Najwa itu malesannya. Iya bener. Gimana itu? Pernah. Pernah sih kayaknya, tapi nggak inget pasti. Tapi kalau nggak salah, kalau nggak sampai dimarahin banget sih enggak ya. Ya. Tapi ya namanya karena aku juga maksudnya tahu, si Najwa ini kayak gini ya, harusnya Iya. rajin ya. Pas sekali kejadian itu aku ngerjain PR, kayak jadi malu sendiri gitu, kayak orang-orang di kelas juga. dibanding-bandingin Iya, gitu ya ya? benar. Oh, iya, Kayak iya. anak di kelas juga. Loh, kesini aja gini gitu. Jadi acuan teman-teman Iya ya. gitu. Tapi ya udah sih, maksudnya diambil oke, senyum-senyum aja gitu, Oke. thanksin gitu. Kayak selama sekolah nih ya, pernah nggak sih seorang Najwa waktu upacara dipanggil ke depan tapi bukan prestasi atau di Najwa tapi bukan disambut ini yang menang juara kan biasa kayak gitu. Pernah? Pernah. Yang gimana nih? Pernah Waktu melakukan SD apa? itu. Oh, waktu SD. SD kan kayak emang masa explore gitu ya. Iya, benar. Walaupun emang misalnya kan waktu akhir-akhir kelas 6 gitu ya. Iya. Kita mainnya kan ya main sama teman-teman yang lain, nggak ngebeda-bedain. Iya. Nah, pada dasarnya pas itu kita tuh kan ada budaya bukan tawuran ya, tapi kita Apa tuh tuh ya? dari tiap SD kayak kita kalau pelajaran olahraga itu Iya. kita tuh jalan ngabring ke sekolah lain buat nantangin main futsal gitu kan. iya. Pernah juga kan? Kita nyambangin ke sekolah tetangga gitu. Kita ngadu Jalan, futsal betul gitu. lah. Jalan sekilo 2 kilo kan nggak kerasa ya. Iya, Seru-seru iya. aja karena rame-rame. Ya itu, pada saat itu ke MI Tegal Kepu gitu ya. Ya udah enak aja gitu pas di sana main gitu seru aja. Nah, pas sialnya itu pulangnya Kenapa? pulangnya itu iya tengah siang udah mau jadwal pulang. Jadi Oh, mereka iya. kita juga jalan lagi mau pulang. Iya. Sialnya itu ternyata ada bapak ibu guru SD-nya itu yang lagi keluar dulu. Pas lewat di jalan, kan kita jalannya jarang ya, nggak jalan sembunyi-sembunyi. Rame itu anak mana? Dia ngiranya pasti tahu, wah anak SD 5 ini gitu ya. Iya. Kayak, hei kalian ngapain? Cepetan pulang. Iya, Kayak diabring gitu ya, Iya, sampai sekolah. Dikirain udah diabring gitu supaya aman aja ya, soalnya kan di selesai jalan anak-anak takut ada apa. gitu ya. Selesai aja gitu. Tiba-tiba semua anak-anak tadi kan kebanyakan yang berangkat itu kelas 6 sama kelas 5 gitu. Iya, dipanggil. Silakan ke lapang gitu. Seorang itu Najwa. jam 12 siang gitu ya. Ya aku enjoy aja sih soalnya rame-rame ya. Iya, Nggak malu-malu benar. banget Juga ya. kan. Satu kelas kecuali yang cewek, yang cowok cuma ini. Iya. Ya kirain cuma berdiri aja itu. Tiba-tiba disuruh apa ya? Jongkok terus ya gitu, push up itu. Tengah siang kayak ya capek sih panas udah mah Seru. jalan tadi berapa Iya. kilo kan lumayan jauh juga tadi jalan. Tadi jalan dari sekolah lain ke sini berapa kilo, sekarang masih di push up gitu. Tapi ya emang tahu sih itu salah gitu. Jadi makanya have fun tapi malu juga gitu si Najwa loh gitu. Jadi Najwa sendiri pun emang punya beban mental untuk Iya malahan gitu. bawa nama Kadang- sendiri iya ya. betul karena emang nama sendiri gitu ngerasa. Tapi kadang dipikir lagi ya kalau gak ngerasain kayak gitu Iya. kapan lagi gitu. Iya. Masa harus baik terus putih terus kan pasti ada hitamnya Iya, juga. maksudnya kayak gini ya. Najwa kan mungkin kalau di usianya sekarang itu asanya nggak asik aja kalau melakukan hal-hal kekonyolan itu. Oh iya benar. Tapi kan kalau pada masa-masa SD itu kan sih. wajar. Seru-seru Kata Najwa ya. itu kan itu waktu-waktu yang mengeksplor diri Iya, kayak benar. gitu kan. Bener gak Ri? Tapi emang tetap malu-maluin sih kalau diceritain. Nyampe ke mama nggak sih? Kalau yang itu enggak soalnya kan rame-rame gitu. Terus kan kadang aku juga nggak semua diceritain ke mama. Malu kalau hal yang mau masa diceritain semua kan. Apalagi kalau yang memancing keributan gitu kan. Skip lah, skip Iya skip gitu, dulu lah skip nanti aja deh yang lah. bagus-bagus. Oke, bener. Selain itu nih SD, terus kita naik nih ke SMP. Iya. SMP kan masa-masanya itu Wah. menengah ya. Benar-benar. Nggak ada beban yang gimana, tapi kita juga lagi mencari jati diri Betul, lah ya Rik betul. ya. Gimana tuh ceritain tuh masa-masa SMP kayak gitu kan? Ya sama sih SMP awal-awal kan ya anak-anak SMP aja yang benar-benar itu. Ya. Tapi emang
kalau di sana baru deh nemu yang namanya kayak puber, pengen ada rasa-rasa kayak gitulah. Oke, mulai. Puber tuh di SMP ya? Iya bener. Mulai ada Di SMP di SD, Rik. Di SMP sih. bener kan semua juga. Iya, bener. Kebanyakan di SMP tuh udah mulai kepo sama lawan jenis gitu. Oke, benar. Rasa gitu ya. Iya, udah gak sekedar lihat dia cantik doang gitu. Seorang Najwa atau jangan-jangan jomblo Iya. apa enggak sih kayak gitu? Oh, Seorang Najwa itu jomblo atau kalau sekarang ya jomblo Oh, lah, fokus lagi. pendidikan dulu. lagi jomblo kayak gitu. Jomblo. Jomblo. Tapi kayaknya statusnya doang deh jomblo, kayaknya banyak dikelilingi cewek-cewek. Oh, Iya ya, iya. Kayaknya kalau dilihat gitu, iya. dia jalan ke sana ada cewek. Jadi kaget ketika Najwa bilang Najwa jomblo. Cewek-cewek ada yang lagi di Rahasia Enggak itu. ya. Kalau Najwa bukan seorang ghosting kan? Oh. Bukan. Bisa aja gitu. Setia. Iya. Oke, SMP mulai puber ya Rik ya, mulai Iya, benar. puber kayak gitu. Ini mulai mencoba untuk menyampaikan perasaan kan? Iya, emang anaknya itu kayak apa ya, gak bertahan gitu sama Oke. orangnya tuh kepo dalam hal pengen sekali dicoba gitu. Oke. Udah mulai kelas 7 aja, kelas Iya, 1 iya. SMP itu ya. Emang sempet, Sempet. bukan sempet, iya. Sempet gimana Kita nih? tuh satu perempuan. Tapi itu kakak berapa? kelas tau. Kelas berapa? Kakak kelas, padahal Kakak aku kelas. kelas 1 ya. Oke. Oh, baru kelas 1. Iya. Iya, tapi emang padahal kan di situ ya aku kondisinya masih aku belum tahu apa yang nama gaya gitu ya. Masih gak good looking gitu. Tapi kan udah zaman Facebook gitu kan Oh ya. iya, zaman Iya, itu Facebook. emang Ya mulai di sana kayak emang ketemu kakak kelas di sosmed gitu. Ternyata emang satu sekolah gitu. Iya. Nah, mulailah di sana. Kelas 7 ya udah Terus sempat intinya pacaran. satu frekuensi lah yang Betul. bikin kita nyaman, klop kayak gitu kan ya. Iya, benar. Kelanjutannya? Ya, tapi kalau mau cerita nih menarik maksudnya. Oke, Dalam oke, satu yang satu yang kakak kelas itu. Iya. Jadi kondisinya complicated banget gitu. Ngerti gak? Saat itu Iya. aku sama temen aku cowok punya perasaan yang sama satu cewek itu gitu. cinta Kalian- segitiga. Bukan segitu. Kalian sahabatan. Iya bener sahabatan. Mencintai Satu orang cewek yang yang terus Harus bagaimana ada yang mengalah atau bersaing, emang bener bersaing gitu. atau enggak. ya? Jadi kondisinya yang paling terang-terangan itu ternyata sahabat aku. Dia tuh kayak versi publiknya pengen deketin cewek itu. Kayaknya saya tahu deh. Dia malah dia jangan jadi bocorin lah. jangan dibocorin nih katanya Erik. Nah, kondisinya aku tuh cuman Iya. kayaknya di sini yang antagonisnya tuh aku bisa dibilang antagonis juga. Maksudnya kan Wah. yang awal-awal Memperjuangkan. iya, maksudnya dia, tapi kan aku kenalnya versi kayak jalur belakang, sosmed gitu ya, chattingan. Ternyata ya kan si ceweknya tetap aja terbuka siapa yang mau duluan. Oh gitu. Iya gitu. Pas saat itu aku tanya-tanya emang si sahabat aku itu kayak emang apa ya? Ngomong doang gitu sama si cewek itu. Kayak emang deketin doang gitu, udah gitu. Iya segitu doang. Gitu ya. Tapi ternyata yang sama akunya sama aku gitu. Aku to the point gitu. Tapi Tetep ya, tetep. karena emang iya putus. Bukan sempet kali ya. Udah emang putus. Kan itu backstreet ya. Iya. Backstreet. Ketahui orang. Kok Betul. bisa putus sih? Kenapa? Jadi ya emang justru karena emang backstreet itu jadi Ya, pemicu ya, ya. itu tuh kayak apaan sih ini pacaran tapi kayak gak ada interaksi Lu gitu nggak kan. nggak Namanya expose pas gue. SMP itu ya kok masa gini pacaran kok di sosmed doang kan gitu ya. Ya, ya, ya. Tetap. Jadi ya gitu kayaknya terus kalau nggak salah sempet emang pada dasarnya udah mulai renggang aja gitu. Oke. Di chattingnya juga udah agak enak banget gitu. Oke. Kayaknya udah mulai bosan gitu ya. Ya, benar. Aku juga nggak terlalu gencar banget supaya kenapa bosan gitu. Oke. Ya kalau nggak salah pada saat itu di satu momen chattingan di itu sosmed gitu, iya dia udah ngobrol yang lain tiba-tiba dia minta putus gitu. Oh, jadi dia minta putus ceweknya. Iya gitu. Ya gak salah kan aku tuh kadang punya prinsip gitu, jangan pernah mutusin tapi gak diputusin gak apa-apa gitu. Kayak Atau emang Najwa gimana? emang udah bosan juga. Bisa kan? juga ya soalnya kan Nggak ada perlawanan iya, gitu. gak ada perlawanan tidak ada buat pertahanin juga Iya, gitu. bener, Bener. iya. Udah
putus kayak gitu. Ya putus aja gitu, dan ternyata gak lama dia duluan yang dapat lagi gitu cowoknya. Tapi nggak sama yang sahabat aku, udah gitu. Jadi ceritanya, nah aku tuh si sahabat aku juga nggak tahu aku sama si dia Sampai gitu. putus. Sampai taunya itu pas persekitaran pas kelas 3 SMP baru aku cerita bahwa aku pernah sama dia. Ya sahabat aku kan udah lama, jadi dia gak terlalu marah gitu. Oh iya benar. Jadi cerita Kerasa pada momen mengkhianati yang teman tepat gitu. kayak Bener. gitu ya, udah mulai pudar lah ceritanya. Bener. Tuh kisah itu sama kakak kelas kan? Iya. Atau emang kriteria atau emang tipe Kak Najwa itu suka yang kakak kelas? Oh enggak juga Enggak. sih. Siapa tahu itu suka yang kakak kelas sampai saat ini kayak gitu kan. Yang ngedeketin gencar-gencar kakak kelas kayak gitu kan. Kayak itu kan kisah pubernya SMP kayak gitu Iya, kan. benar. Satu lagi ya. Iya, kelas Nah, 1. kelas 1 lagi ya Rik, kelas 1. Pengalaman kelas 1 itu emang sangat berkesan. Iya. Kamu sih Rik. Kadang-kadang jadi konyol juga nih kalau diinget-inget. Kalau Iya. ingat sekarang kok kita ngapain ya gitu. Gaje banget konyol ya. Malu tuh malu tuh. Oke, itu kan mulai bertahap kelas 9 Iya, kayak sampai gitu kelas kan. 9 gitu. Nah, kelas 9 ada nggak sampai momen kamu tuh harus ikut nih sama teman-teman yang gila ini. Ini nggak akan terlupakan nih kayak gitu kan. Seorang Najwa ikut sama rombongan teman-teman ini nih kayak gitu. Pernah? Wah. Wah. Iya, Kalau Wah. ya, wah itu enggak terlalu ya. Soalnya kan tadi kan kelas 7 gitu ya. Iya. Kalau udah pacaran udah aja gitu. Mulai Iya. fokus kan aku ikut OSIS juga Oh gitu. iya, ketua OSIS. Iya. Iya, sempet jadi ketua OSIS juga kelas 8. Iya. Udah gitu kayak datar aja sih mengikuti kayak jadi orang disiplin dulu deh gitu. Contohnya. Iya, pas kelas 9 emang mulai keluar lagi gitu. Kayak rasa pengen explore-nya lagi gitu. Barbarnya itu Iya, keluar lagi ya. keluar lagi gitu. Udah mau lulus ya. Baru masuk sama udah mau lulus. Iya kan tetap kan kalau kelas 8 itu pas ketua OSIS kita juga punya tanggung jawab gitu ya. Iya. Kalau kelas 9 kan merasa udah nih. Iya nih, Walaupun kayak emang gitu. pasti dilihatnya ini mantan ketua OSIS gitu, tapi Iya. tetap lah pengen jadi diri sendiri deh Ya, gitu. benar. Mulai deh misalnya kayak belajar datang telat, kayak main dulu keluar. Oh, belajar. Jadi Najwa itu belajar datang telat. Belajar Kalau teman-teman datang telat itu seorang Najwa Iya, kayak gitu. sebenarnya bukan belajar banget sih, tapi emang karena awalnya pengen itu gerombol Jenuh terus ya? main Apa sama yang jenuh lain ya? gitu. Jenuh, Iya gitu. jenuh. Jenuh kalau misalnya, jadi sekarang kayak ngikut-ngikut teman aja, gerombol gitu. Nah, Oke. yang sempet masih inget sampai sekarang itu sebel gitu ya. Masih sebel hati. Iya lumayan sebel juga sih maksudnya. Pas itu kan ya udah mulai kelas 9. Oke. Udah kalau kan biasanya sholat duhur itu juga kan waktunya sholat duhur ini. Oh, iya, Sholat benar. duhur kan sekalian istirahat juga ya. Iya. Gitu. Kan kita bisa bebas jajan dulu nih. Kalau mau sholat keluar misal, kan? iya sholat nanti juga gitu. Iya. Kalau mau tepat waktu pas adzan mereka kan ada berapa kali gitu sholat tuh gitu. Iya, iya, Yang benar. bagian pertama, bagian kedua gitu. Nah kayak gitu. Disebutin di speaker ya. Nah, buka aib dulu kan. Jadi pas itu, pada dasarnya kan emang lagi main gitu. Oh, udah kelas 9 lah, Atau nanti lagi aja deh. lagi makan Nanti jajan nih? Iya, lagi makan jajan. Nanti aja deh bagian kedua sholatnya gitu ya. Oke. Ternyata ada satu guru yang emang ngenes banget kayaknya. Terus kan emang pada dasarnya tetap kayaknya dia nganggapnya aku juga harus masih pegang tanggung jawab dulu sempat jadi ketua OSIS gitu. Iya. Tanggung jawab moral gitu. Iya. Aku nggak datang di sholat pertama gitu ya. Najwa Ya sebelum itu diteriakin lah di speaker masjid. satu sekolah Iya, tahu kayak si gitu. Najwa mana? Gitu, gimana? Aku yang emang lumayan jauh tetap kedenger. Wah, gimana satu sekolah gitu ya. Yang di luar gerbang aja masih kedengeran. Iya benar. Teman-teman yang lain kayak ngecengin, tuh dipanggil ayah kamu. Panggil aja. padahal kan kayak emang di situ kondisinya ya emang kita juga kayak nggak berantem terus sama Iya. bapak sama guru itu. Kayak love hate relationship gitu. Oke. Cinta tapi benci juga gitu. Tapi kadang-kadang cinta juga gitu. Emang baik bener. orangnya sih, tapi nggak sampai dendam juga. Tapi emang orangnya baik banget gitu. Emang kayak harus semua sama semua Iya. siswanya gitu. Yang pada dasar itu emang aku juga mungkin kayak lupa sama moral aku juga Iya, gitu. Jadi kayak gitu. ya udah sih sampai sekarang masih inget gitu dipanggil di toa. Lagi Suruh makan. sholat gitu jam 12 lagi makan. lagi ya? Cepetan Lagi sholat lapar gitu. ya, nafsu makan meningkat ya. Masih memorable gitu di otak gitu. Dan saya juga merasakan gitu. Iya, Karena soalnya kan pasti kondisinya di sini Jangan pasti berat. lagi kelas 8 kan, Iya, Rick di kelas sana. 8. Iya, pasti lagi OSIS-OSISnya juga Saya gitu. juga sama gitu. Mm-mm. Penerus ya. Iya. Penerus OSIS.
itu gimana lagi kalau pas dulu kelas 8 ya kayaknya misalnya sedikit kabur gitu kayak gitu sholat tuh udah habis Tapi kayaknya. kalau saya mah gak keluar sih. Kan saya itu tipenya itu suka bawa bekal ya. Iya, Bawa bekal benar-benar. ke sekolahan, saya itu sama teman saya yang emang bener-bener udah solid banget jadi bawa bekalnya Besti, bareng. Iya, besti. besti. Masa sekarang saya jadi makan di sekolah, makan di kelas. Iya, enak. Makan di kelas ketika istirahat. Hmm. Dan itu waktunya duhur. Karena Gak memang kebayang kan sama juga itu posisinya. iya, emang jam istirahat sekolah itu tuh ini mau sholat atau istirahat sih jadwalnya itu gitu. Gak jelas ya, apalagi kan sama satu guru yang bawel banget suruh pertama gitu. Tapi kalau nggak ada beliau itu kayaknya sepi gitu Iya, ya. sepi banget gitu. Gak apa, kayaknya gak ada yang memorable gitu. Banyak kejadian sama beliau yang itu udah tidak ada rohnya lah. iya. Dipegang dia. Kalau ada mic ada dia gitu. Beliau gitu. Teman-teman di sana yang Kebetulan tidak tahu, sekolah, satu sekolah. cari tahu ya mic yang gak ada rohnya tuh kayak gimana nih kayak gitu. Hanya orang yang tahu, hanya yang punya latar belakang sekolah yang tahu kayak gitu. Kenangan Beda-beda ya, gitu, beda. kenangan yang membekas kayak gitu kan, benci cinta kayak gitulah ya, itu Iya. kenangan-kenangannya. Seru. Oke, yang tadi udah kita bahas nih ya, ini SMA nih, udah SMA gitu. Iya. Kekonyolan itu datang lagi nggak? Atau emang terhentikan karena adanya sekolah daring ya? Oh, Mulai iya, daring. gitu. Iya. Enggak sih, maksudnya kan awal-awal nggak daring ya. Oh iya, Bener kan? Iya Kelas Najwa dua kan? ngalamin. Iya, maksudnya 16 baru dari. sebenarnya kayaknya emang pada dasarnya problemnya itu di aku sendiri. Oh iya. Makin lama sekolah kayaknya makin males banget gitu. Pas SMA ya Iya. nggak sampai banyak ngelan, aku ikut OSIS lagi, coba lagi gitu. Iya. Ikut lagi. Tapi emang pada dasarnya gak tahu bosen atau emang kenapa ya emang bosenan gitu ya. Iya. Kayak udah kayak di OSISnya itu sebagai bukan yang jadi versi pemeran utamanya sekarang kayak emang ya udah jadi anggota aja. Iya, udah. Bahkan bukan sekedar jadi anggota ya. jadi anak yang paling males gitu. Kalau ada kumpulan Nggak kabur ada, gitu. absen. Iya, versi Pasif antagonisnya gitu gitu. Ya, pasif cenderung radikal gitu kelihatannya. gitu kayak sekarang kayak kabur waktu rapat, orang rapat kabur pulang gitu. Iya. Jadi ternyata emang bener emang udah bukan passionnya lagi berorganisasi Udah di jenuh OSIS gitu. gitu ya. Udah jenuh. Jadi ya ditahan-tahanin setahun, yang tahun keduanya udah deh aku mau mundurin dulu Jadi aja satu gitu. periode. Iya, satu periode aja gitu kayak udah deh kayaknya harus nyari yang lain nih Kenalan gitu. Iya gitu. Jadi yang konyolnya itu mungkin, tapi kalau sampai kayak konyol di sama guru gitu enggak sih, kayak konyol bayangin juga Kayaknya udah. senakal itu juga dulu gitu, kabur-kaburan gitu. Kabur-kabur apa gak tidak bertanggung jawab itu gitu. Tapi udah ke itu pas kelas 11 kan pandemi gitu. Jadi Iya, di rumah itu. gitu. Daring. Oh, ya gitu. Dilema semuanya ya kita. Iya, karena saya kelas 1 dari. Daring Iya. full ya. Iya kan, Dari kesian yang dari awal daring. Bener, Full kelas daring 10 udah gitu. daring. Tapi kadang bisa jadi hikmah juga loh gitu buat aku. Oh gitu. hikmahnya gimana nih? Hikmah daring. Justru semenjak pandemi itu kayak lebih Gimana? bikin aku fokus sama diri sendiri. Oh iya. Kayak segala sesuatunya itu jadi buat diri sendiri banget gitu. Mm-mm. Kayak belajar ngerjain tugas, ada yang tugas online gitu dikerjain aja. Ha-ha. Dikerjain tugas online gitu. Sisanya kan udah kayak punya waktu bebas banget ya. Iya, Nggak ada capek pulang sore Iya, gitu. mm. Kayak emang di situ tuh waktunya. Nah, cerita lagi kan misalnya kayak awal mulai fokus yang sebelum Iya. ke mau fokus juga nih. Kan aku punya tujuan juga kayak pengen Iya. kuliah ke yang jauh juga. Hmm. Nah, mulai di sini kayak fokus ke diri sendiri gitu. Sesuatu. Terus kayak nyobain skill-skill yang baru. Iya. Sempet pengen beli gitar, belajar. 1 bulan 2 bulan ya emang tipenya bosenan gitu ya. Iya. Baru juga bisa 1 lagu 2 lagu. Udah enggak lagi. Jadi- Sekarang gitarnya udah jadi apa ya? Jadi pajangan doang. Kenapa kan jadi sejarah kita pernah memainkan. Iya gitu. kayak Seneng kan. juga, seru juga main gitar. Iya, Kayak bener, lihat bener. anak-anak musik itu kan, keren-keren. Iya, bener. Udah coba, tapi emang bukan di sana ternyata. Bukan, Ya udah, bukan udah stylenya dulu di gitu. sana ya. Nyoba lagi, kemarin sempat belajar nulis kayak karya ilmiah gitu, penelitian. Iya. Iya, esai, karya tulis ilmiah itu. Ya Seru sempat juga. itu kalau nggak salah dengar waktu daring ya. Iya. Ya, waktu daring ini Najwa ini pernah mengikuti perlombaan esai ya. Oh iya, esai. Yang di apa itu? Eventnya apa? National Essay Competition di Nah, UPI di waktu UPI. itu. Ya, UPI dan Najwa Juara- mendapatkan juara apa, Dik? Juara 3 ya? Iya, juara 3. Senasional. 3 nasional. Itu yang katanya tadi males-malesan belajar, juara esai senasional. Bingung sih saya. Malasnya aja begini, gimana rajinnya gitu.
nggak usah, jangan inilah, Rik. Nggak boleh kok yang kayak gitu. Oh, iya. Gini aja gitu. Itu Najwa, itu versi Najwa yang mampu gitu ya. Kayaknya kita nggak akan Iya. mampu deh kayak gitu. Itu dengar-dengar selain esai. Lanjut dengar. Selain esai ya, selain perlombaan esai juga ada robotik ya. Iya, Yang- benar. Yang Jabar itu ya? Iya, kemarin coba Ya, robotik. itu robotik ya. Nggak semua ya, nggak semua sekolah mengirimkan ya. kalau Enggak, nggak salah. tapi sejauh Barat itu iya. Sukabumi kayaknya kehitung nih. Kayaknya cuma Semanis doang yang Kabupaten Sukabumi. Kabupaten cuman kita doang. Iya, soalnya awalnya sama Pelabuhan Ratu kalau nggak salah. Iya. Tapi itu ternyata nggak jadi. Oh, jadi kita Kalau kita nggak aja. salah ya. Tapi kemarin pas peserta nggak lihat Pelabuhan Ratu, tapi kayaknya nggak ada gitu. Kalaupun ada di cabang lomba yang lain gitu. Pas cabang lomba aku Iya, nggak nemu. benar-benar. Itu kan pengalaman ya, Iya. robotik. Dari SMA loh. Kan biasanya iya. robotik itu identik dengan anak SMK. SMK. ya. Iya, benar-benar kayak tek. gitu, benar. Iya, anak-anak mesin gitu. Robotika. Jadi Najwa tuh yang nggak bisa tuh apa gitu tuh. Justru Gitu apa ya, kayak kelihatannya tuh serba bisa banget ya. Oh, Tapi kelihatan. sebenarnya kayak Oke. emang aku tuh emang nggak terlalu fokus ke satu hal. Kayak tadi aku bilang aku orangnya bosenan. Balik lagi kan, berarti emang pada dasarnya aku bosenan gitu. Tapi- Dan emang Hmm. pengen cobaan banget, pengen nyoba terus karena emang rasanya bosen gitu. Yang pas SI itu awal-awal kan memang gak itu juga ajakan dari satu guru gitu ya. Iya. Sama sekali nggak tahu apa itu esai gitu, Iya. nggak pernah denger esai. Ternyata mestinya ya udah coba dulu, Iya. karena emang orangnya pengen coba. Iya. Dicoba, pas pertama kali coba yang gak nyangka itu ya langsung dapat ketiga tuh itu. Kayak oh berarti emang aku ada skill di situ. Ya udah, berarti udah. Ikut lagi. Ada beberapa sampai finalis, tapi yang itu yang paling tinggi. Justru Iya, yang iya. paling tinggi dapatnya itu pas pertama kali nyoba gitu ya. Iya. Oh, apa emang waktunya berubah lagi gitu ke yang lain gitu. Move on lagi. Bukan lagi. Iya coba udah lagi. mulai bosen lagi Iya, ya ternyata bener, emang bener. anaknya bosenan. Kayaknya setengah tahun deh bosen mulai nulis gitu. Iya. Kemarin ada satu guru lagi nyoba. Iya, apa itu? Said. Iya itu yang robotik dulu ya. Oh, yang robotik. Kayak sebenarnya bukan diajak sih pas itu ngajaknya ke yang lain. Tapi kebetulan aku dengar curi-curi dengar. Pak robotik kan orangnya, apa nih robotik keren nih gitu. Keren nih ya kan. Iya, yang Aku nanya nih ya, ada apa nih robotik gitu? Ini lomba cina lagi nyari peserta. Pak, kalau aku ikut boleh gak? Ih boleh cina. Ya sampai gitu. Bolehlah seorang Najwa menawarkan gitu ya. Iya, tapi kan tetap gak punya basic robotik ya. Iya. Kemarin juga cuma nulis. Beda banget nulis sama bikin ngerangkai satu robotik. Ya udah gitu, boleh gitu. Coba lagi, ternyata hal baru lagi. Seru emangnya orangnya emang anak gampang seru, mencoba, suka ya. coba gitu. Jadi hepan juga selama ngejalaninnya. Dan sampai ya kemarin ngerakit robot gitu dapat juga gitu. Wah, kok ini pertama kali nyoba dapat lagi. Iya. Ternyata emang mungkin Berapa kan- sih waktu itu? Ketiga Ketiga, ya? bagian kreatif robot miniatur gitu. Jadi kita Iya. kayak bikin konsep, Iya. bikin robotnya itu nanti dikonsepin kayak apa buat di masa depan gitu, diaplikasikan Iya. gimana di realitasnya gitu. Iya, iya. Ya dapat ternyata gitu. Hebat ya. Setiap bosen terus mencoba. Langsung ada hasilnya ya, Rik ya. Gabutnya ini membuahkan hasil. Sekali mencoba tuh langsung berhasil, Rik. Kita mencoba apa, Rik? Yang langsung robotik gitu. Iya. Yang masih ajang yang masih belum ini Iya. banget ya. Dia coba gitu. Terus menang gitu. Terus esai juga coba menang. Jadi bingung. Emang mungkin kalau dilihat dari pembicaraan tadi ya, Rik ya, emang Iya. Najwa itu emang mau mencoba kayak gitu, nggak mau, bukan yang ini bukan fashion aku banget, bukan gitu ya Najwa ya. Nggak terlalu pilih-pilih. Dan prosesnya itu dinikmati ya. Iya, Iya, benar. benar. Dinikmati proses itu. Ya karena emang kan maksudnya kenapa harus mesti pilih-pilih juga kan? Ini kan aku tuh kayak sadar juga ini sekolah tuh bukan waktunya fokus ke satu hal gitu. Ini kan emang kalau ada kesempatan kenapa nggak coba gitu. Iya, Terutama kan orang-orang yang emang pada dasarnya kepoan gitu ya. Iya benar. Kenapa gak coba kalau ada aksesnya gitu? Coba Keponya deh gitu. positif ini. Iya, kepo yang positif gitu kan. Jadi nggak terlalu mikirin passion aku di sini, passion Ya. aku di sini gitu. Jadi ya coba aja kalau ada kesempatan. Seru juga kan masih anak SMA ini, nggak perlu mikir serius. Gitu. Iya benar, santai aja. Santai. Terkadang Iya. pelajar itu suka tidak tahu bakatnya di mana atau Nah. di mana. Iya. Iya benar. Nah itu. Apalagi tidak ada niatan untuk mencoba. Nah, iya. Parah Justru itu. salahnya itu nggak ada niatan di mencoba. Justru kan kita posisinya tuh nggak tahu apa-apa. Kita tuh
posisinya gitu ada bakat apa gitu gak muncul. Nah justru posisinya di situ harus nyoba, siapa tahu nanti di sana muncul. Nah posisi itu kan, nah aku pas prinsip kelas 8 beda lagi ya sama sekarang. Kelas 8 tuh kalau ada kesempatan coba. Dan benar ternyata di sini ada, cuma ada skill sampai sini doang, misalnya yang nulis kemarin dapat, berarti emang ada juga bisa. Namanya robotik dapat, tapi dipikir-pikir lagi, walaupun emang bisa gitu, tapi ternyata oh ini aku suka, tapi emang kalau buat jadi kerjaan kayaknya bukan deh. Ya udah, satu kali lomba itu udah deh, emang belum ada eventnya lagi. Terus ya gitu sampai sana aja, nggak ada kelanjutannya robotik, tapi emang mulai kayak kepo juga robotik kayak gimana. Sekarang kan digital juga kan lebih rame ya, sekarang serba digital itu. Jadi kayak aku ngelihatnya di robotik itu, wah ini IT nih, berhubungan buat masa depan nih bagus nih. Jadi nyoba gitu. Tadi kan yang di berita itu yang tembus Tribun ya. Itu mengatakan tadi yang kita bahas itu tentang percobaan-percobaannya Najwa. Iya benar. Nah, di balik semua itu ada juga hal yang Najwa lakukan. Itu di sana dikatakan sebagai driver ya. Iya kan itu gini, posisinya kan itu mulainya tuh pandemi. Pandemi kan emang benar-benar kayak tadi aku sempat bilang, fokus ke diri sendiri. Kayak kita nggak disibukin berangkat pagi, pulang sore, capek, mau tidur lagi, keburu enggak kan, di situ kan ada waktu luang yang kosong banget. Tugas paling 1 jam, 2 jam udah beres ya. Nah di situ kondisinya emang aku tuh pertama pengen nyoba juga. Terus emang anaknya juga, siapa sih yang nggak suka uang jajan gitu kan? Tapi kan kondisinya pandemi gitu kan, kita nggak sekolah. Uang jajan juga nggak maksimal kan? Ya udah, karena kamu gak sekolah cuma dikasih segini kan? Setengahnya dari sekolah. Nah di sana ternyata awalnya tuh cuma sempat cerita aja ke mama kan, suka cerita juga. Mah pengen cari kerjaan deh mumpung libur gini kan, nggak sekolah gitu. Kerjaan apa Cina? Kamu mesti SMA kayak gini ya? Tapi emang pada dasarnya si mama itu merhatiin mungkin. Ternyata ada temennya itu yang dia suka jualan kue gitu. Ternyata udah lumayan rame itu kayak pemesannya gitu. Nah masalahnya itu dia tuh jualan kue itu gak bisa nganterin kuenya ke customer langsung. Jadi konsepnya tuh kayak delivery Gojek kayak gitu kan. Dia cuma bisa jualan doang. Nah si customer yang mau datang itu mau gak mau mereka harus datang kan ke sana, ke tempatnya itu. Nah tapi kan tetap lagi pandemi kayak gitu kan, pengennya di rumah doang, enak-enak doang, mau dikasih doang, misalnya mau disamperin doang. Nah di sana ternyata udah mulai online, dia jualan online si temennya mama aku tuh. Nah mulai rame gitu. Ternyata dia juga sering nganterin pakai ojek biasa, ojek yang ribet banget. Kalau misalnya ojek yang biasa aja di pangkalan, kan susah kan itu, susah. Maksudnya lagi dibutuhinnya kadang suka gak ada gitu. Nah ternyata mama aku tuh inisiatif kayaknya ngobrol ke ke temannya si mama itu. Kalau aku lagi kerjaan, coba deh, karena aku udah bisa motor ya. Coba deh belajar nganter-nganter kue. Aku kan langsung aku langsung seneng banget. Wah, ini kesempatan banget nih. Jiwa petualang ya, itu jalan-jalan gitu kan ceritanya. Manisnya tuh kayak, wih jalan-jalan motor gitu kemana-kemana. Tapi ternyata ya maksudnya ya emang dapat uang sih. Tapi pas awal sampai sekarang kan tetap gak dibalik sesuatu yang indah itu kayaknya gak semua bagus juga gitu. Ya capek gitu. Capeknya itu kita nyari alamatnya. Kadang alamatnya itu gak sampai sejelas satu RT RW. Enggak kan, emang pada dasarnya ini bukan kayak cuma di sosmed doang. Yang paling momen-momen paling nyebelin tuh kalau pas delivery gitu kan, kalau gak alamatnya gak jelas. Satu lagi kan karena sosmed itu kan bebas namanya, aneh-aneh. Bayangin maksudnya satu orang pesen namanya tuh namanya tuh aneh banget. Bukan nama apa yang paling kamu aneh gitu. Bukan kayak Cibil. Tapi ibu-ibu mukanya Cibil. Itu dicariin kamu Najwa apa? Kayak siapa ya ini Cibil Ceribel gitu kan, mikirnya kayak gitu. Tapi ya udah kan ada alamat rumah gitu. Ternyata pas ditanya di satu alamatnya itu gak ada yang kenal Cibil gitu. Aku kayak stres juga lama gitu. Aduh ini siapa sih orangnya? Aku telepon lagi tante aku yang temannya si mama itu. Dia ternyata telepon hubungin lagi. Ternyata itu nama anaknya, nama panggilan anaknya. Nama panggilan lagi bukan nama anaknya juga baru kecil banget. Jadi kayak orang-orang tuh gak kenal sama anaknya gitu, gak tahu gitu. Aku udah geleng-geleng, astagfirullah, capek banget kan di situ. Udah panas gitu kadangnya. Iya.
ya gitu, sebelnya itu, nyebelinnya gitu, dan sampai sekarang tuh kadang ada nama-nama gitu. Tapi kalau kan karena emang udah Iya. sering jadi pengalaman, kayak Iya. nanyain, pastiin dulu dong ini siapa nama Iya, aslinya gitu, karena udah pengalaman. atau rumahnya gimana gitu. Jadi ya udah sih, sekarang jarang trouble gitu, walaupun ada paling nggak bakal Iya, nggak bakal ngabisin ini waktu ya. lama Oke, gitu. Oke, siap. Pertama nerima gaji nih dari delivery itu kira-kira Per hari ya kalau nggak salah, atau apa sih? Iya, hitungannya kan Per per hari kalau satu hari gitu ya. Satu hari itu kan kita tuh kayak keliling ke beberapa tempat itu, Iya. sesuai itu satu box gitu gede. pertama kali mendapatkan berapa satu hari? Berapa ya? Yang bikin ketagihan Pertama nih, kali mencoba. aduh kayak gitu. Satu merah deh. Satu merah. Satu merah. Lumayan kan? Iya, iya. Anak SMA Anak maksudnya SMA gitu, dapat satu uang hari. sehari Yang satu merah. merah gitu satu kan. Wih, Langsung enak banget imajinasi. gitu. Satu Wah, merah, udah satu hari. Gila udah langsung iya, gitu. iya gitu kan, dihitung misal kalau kan 5 ini hari enggak itu tiap ya. hari full gitu ya. Iya, Kadang iya, misalnya iya. sehari dapat 5 kerjaan aja, misalnya 5 kali Iya, seminggu, iya, seminggu 5 benar, kali benar. aja kan lumayan loh itu. Iya lah. Ya, ya gitu. Merangsang banget itu ya. Mulailah dari sana, keluar misalnya jiwa suka jajannya gitu gitu. Kayak Aktif pesan online iya juga. bener, online. Kayak gitar Online itu shop. juga beli dari itu. Hasil sendiri. Yang paling berkesan makanya sampai aku belum jual juga walaupun gak kepake Ya. itu, pertama kali hasil capek dari situ Capek aku itu? beliin gitar. Gitar. Seneng banget, maksudnya pertama kali beli barang yang gak aku minta dari Orang mama tua, gitu atau dari ya. ayah gitu. Dapat gitar yang aku pengen. Soalnya kan seneng, makanya pas itu semangat banget buat belajarnya. Tapi Ya, sekarang ya emang orangnya bosenan. Gitu. Jadi paling berkesan tuh ya emang kayak sampai sekarang tuh aku ngerasa berkecukupan gitu, maksudnya buat diri sendiri. Iya, iya, Gak betul. sampai ngerepotin Orang ke mama tua. gitu. Mama suka ngasih, masih suka Iya, ngasih. Tapi iya. maksudnya kalau buat sesuatu yang aku pengen misalnya udah bukan di luar tanggung jawab mereka Iya. gitu, aku bisa beli Bisa gitu. beli. Seneng Coba banget gitu. untuk mandiri. Benar. Ada kebanggaan sendiri, Kayak kepuasan terus- ya, kepuasan sendiri ya. Iya, kalau kayak gitu. punya tabungan yang bisa diolah lagi gitu. Kayak, nah, justru kan karena ada uang itu juga membuka lagi ke hal yang baru. Iya. Aku kan di situ kan istilahnya keuangan gitu ya. Nah, dari udah mulai punya uang, ngerasa minat sama yang namanya manajemen keuangan gitu. Oh. Apa ya, kayak nama bagusnya tuh kayak investasi kayak gitu kan ya. Dan Iya, sekarang itu karena zamannya digital, Iya. sekarang itu lagi booming-boomingnya investasi bener, online Iya. gitu ya. online itu ya. Iya, walaupun emang kan sekarang boomingnya itu kayak booming yang jelek gitu kan ya. Iya. Ada Iya, kasus-kasus Iya, yang benar, penipuan benar, gitu. benar. Ya. Sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih, bagaimana Iya. kita milahnya itu. Karena emang pada dasarnya investasi, ada yang investasi judi gitu. Ya. Tapi emang ada yang investasi, benar-benar investasi yang jelas deh, yang jelas gitu, apa bentuknya gitu. Saham deh, jelas kan Oke, itu oke. sahamnya itu bentuk surat kepemilikan kita gitu kan. Jadi kita tuh beli suratnya, berarti artinya kita juga memiliki satu perusahaan itu saham kan. Iya. Itu udah dari tahun berapa ya, tahun 1900 sudah ada loh saham Ya. gitu kan. Jadi berarti kan ini udah valid banget kepastiannya, kita tuh ini udah valid itu. Udah legal. Iya, legal, jelas. Itu kan kita kan juga jelas, misal contoh deh kita beli perusahaannya Indofood. Kan ada perusahaan pabriknya. Kalau mau disamperin ke pabriknya boleh kan, kalau sampai iya, investasi benar, bodong. benar. Itu jadi mikirnya kembali lagi ke kita, bagaimana kita memilih-milih gitu. Jadi kalaupun emang ya emang pada dasarnya manusia itu kan, kalau yang aku lihat-lihat dari sekarang yang lagi rame kan penipuan, investasi Iya. bodong gitu kan. Iya. Judi kayak gitu. Ya emang pada kelihatannya mereka itu lihatnya untungnya doang. Iya. Padahal kan aku juga ngerasain ruginya itu gak enak banget Gak gitu. enak ya, ngalamin kesana. Jadi Pahit banget gitu. terlalu, kita tuh kalau Indonesia tuh terlalu fokus ke untungnya kayak gitu. Iya, terus kita tuh kebanyakan ngikut gitu, Bu. Iya. Kita tuh ngikut banget sama yang lagi rame, kita ikutan, lagi rame kita ikutan. Yang trending kita Kebanyakan ikuti. gitu kayak Kalau nggak punya Indonesia kan kayak prinsip. gitu kan. Iya, Ya, lagi benar, benar. trending apa ikut gitu. Oke. Untuk kita kembali ke topik awal, kenapa kita mengundang seorang Najwa, kita belum mengupas ya, Iya. belum ke dalamnya. Tapi Rick nggak bosen ya seorang Najwa itu nggak Gimana sesuai gitu ya? kan penampilannya berkacamata gitu, Bener. identik dengan buku ya Rick ya, yang Iya. Bener-bener. ternyata itu pengalamannya itu Latar belakangnya itu seru sekali. banyak Iya. banget ya. Gimana gitu ya? Iya, benar. Berpetualangan banget jiwanya, ngalamin kerja paruh waktu, mencobanya itu langsung dapat Dapet. juara gitu. Kita mencoba aja ya kayak gitu. Mencoba menaklukkan hati si dia aja kagak Aduh. mulai Rick. Gimana tuh Rick? Gimana? Nah, kita akan ke topik yang utama di mana Najwa ini dapat beasiswa ya Iya. dari Universitas
Taiwan. Gimana nih Secara mulai Khmer awal University. ceritanya kayak gitu? Iya, karena di Taiwan itu kan National Khmer University, Iya. baru beasiswanya itu dari universitasnya itu gitu, Oke. buat international student gitu. Mm-mm. Awal-awalnya tuh kan kayak tadi bilang waktu pas pandemi tuh, Oh, yang pandemi mulai fokus itu. diri sendiri, Iya. apa yang pengen jangka panjang, apa yang pengen dipengenkan Iya. gitu. Karena emang dari situ sebenarnya sebelumnya juga pas kelas 1 punya keinginan kuliah ke luar negeri gitu Iya. ya. Tapi nggak spesifik harus kemana-kemana. Mm-mm. Nah mulai dari sana, ternyata titik baliknya itu pas pandemi itu justru bikin aku emang kepo banget nih. Iya. Mau terus ada juga kesempatan buat fokus diri sendiri. Nah mulai dari sana aku kepo-kepo gitu. Negara mana aja yang buka buat sarjana gitu, beasiswanya sama apa aja gitu persyaratannya. Ternyata banyak negara yang buka, terutama yang terkenal di kita itu yang beasiswa di Jepang itu beasiswa Max gitu. Iya. Ada di Cina juga beasiswa CGS scholarship gitu ya. Uh. Di Korea, terus Iya. ada lagi di Turki juga yang terkenal kebanyakan beasiswanya pool. Oh, iya, alhamdulillah ya. Ya jelas kan, terus selain dia itu kan jelas pendidikan di dunia itu kan kiblatnya tuh kalau nggak Amerika ya Eropa. Iya. Nah gitu, jelas di Amerika ataupun di Eropa juga banyak gitu. Nah dari sana kan udah mulai di list lah apa aja beasiswa yang ada gitu. Iya. Saking keponya di list. Iya di list kan emang. Keponya positif, bener-bener Rik. Itu inspirasi pengen gitu banget, Rik. Iya. Wajib dicontoh itu. Ya nanti tadi kan aku bilang pas itu aku list aja apa yang mau universitas. Nah udah nemu beberapa kayak tadi Jepang, Taiwan, Korea, Iya. sama negara Eropa, Amerika juga gitu. Nah udah gitu kan ternyata, udah gitu mulai nyari apa aja sih yang harus disiapin basicnya Iya, gitu. bener. Ternyata ketemu basicnya itu jelas lah kalau secara itu kemampuan berbahasa. Yang paling utama itu kalau kita mau kuliah ke negara mana aja tetap kita harus punya basic bahasa Inggris Iya. yang kuat banget itu. Kalau nggak kuat ya kuat lah pokoknya harus kuat banget basicnya. Nah ternyata walaupun nggak cukup sampai kita mampu berbicara bahasa Inggris aja, ternyata kita harus dites juga sampai diofisialkan. Kayak diresmikan bahwa kita itu benar-benar mampu lewat gitu. adanya lembaga-lembaga sertifikat bahasa Inggris Iya. gitu nah. Ternyata, satu itu kan ketemu, Iya. kita harus bisa bahasa Inggris sama kita harus punya sertifikat bahasa Inggris. Nah ternyata, terus yang kedua lagi, kita harus punya paspor. Walaupun kita belum mau terbang, misalnya kita cuma angan-angan doang mau ke luar negeri. Buat paspor itu gimana sih? Iya. Mudah Nanti kan nggak atau ada dipersulit bagi Iya. Najwa yang masih mahasiswa siswa gitu? Iya gitu. Tadi kan paspor gitu. Kita perlu buat, ternyata ditanyain di setiap Iya. pendaftaran itu kamu dapat paspornya apa gitu. Iya. Berarti kan kita harus bikin. Nah, bikinnya itu gampang kok sebenarnya. Mm-mm. Di kantor imigrasi terdekat. Nah, Iya. kita ada di Sukabumi yang di bagian kotanya. Iya. Udah ada kantor imigrasi buat bikin. Iya. Nah, mungkin kesulitannya enggak sih. Secara dokumen yang diperlukan itu kayak biasa aja, KTP, kartu Iya. keluarga, terus KTP orang tua gitu. Tujuan kita buat apa ke luar negeri, ya bikin. Tapi emang kita juga kalau udah misalnya dokumen udah lengkap, nanti kita datang ke sana, kita juga harus kan bayar gitu kan. Kalau beda sama KTP yang gratis gitu kan. Kalau paspor kan itu keinginan kita, nggak wajib punya paspor semua. Tapi di balik banyaknya beasiswa di luar negeri, Iya. kok bisa hatinya itu pengen ke Langsung Taiwan? truk Ada apa di Taiwan Taiwan? gitu. Iya bener. Kan tadi listnya itu banyak juga ya. Iya. kayak. Iya. Termasuk Taiwan itu ada list yang terkenal juga beasiswanya. Karena emang pada dasarnya aku nggak pilihan, nggak terlalu fokus satu negara. Kayak intinya kan aku punya tujuannya jelas kuliah ke luar negeri, udah gitu. Ternyata Taiwan itu ada kesempatannya gede juga gitu, kesempatannya lebih besar. Terus kemarin juga ada salah satu kenalan dari guru Iya. yang ternyata udah kuliah di Taiwan sana. Jadi kayak bukan orang dalam sih, kita udah ada koneksi. Orang Gimana Indonesia sih? juga? Iya orang Indonesia juga. Gimana sih kita kuliah di Taiwan sana? Iya. Jadi coba dibantu lah gitu. Iya. Ya tetap kan maksudnya pada dasarnya kan ya aku ikut aja daftar. Setelah itu kan kemarin udah punya paspor, Iya. tes TOEFL bahasa Inggris udah gitu kan. Terus satu lagi raport udah punya juga di translate ke bahasa Inggris gitu. Iya. Nah, udah dapat dokumennya ya aku coba daftar aja ke Taiwan. Karena pada dasar itu, saat itu yang bukanya juga di Taiwan. Jadi gini di satu tahun itu kan ada beberapa negara tadi bilangnya. Nggak bareng semua bukanya. Oh iya. Ada satu periode beasiswa negara ini dulu yang buka nih gitu. Daftar juga. Iya daftar juga. Nanti setelah ini ada lagi di negara ini gitu. Jadi kuncinya kan tadi dari prosedur list itu Iya. kita tahu kapan nih bukanya, kapan nih bukanya. Nah gitu. Kita coba yang duluannya ternyata di Taiwan lebih buka duluan gitu. Gitu. Jadi kemarin buka duluan.
daftar Daftar. dan lulus kemarin gitu. Seneng juga gitu. Mencoba selalu saja membuahkan hasil gitu Saya- ya. Agak tertarik nih dari tes ke luar negeri ya. Iya, Tes Iya. TOEFL itu kayak gimana sih tes TOEFL? Iya kan tadi maksudnya itu kan tes bahasa Inggris secara resminya. Kita bisa bahasa Inggris. Inggris. Tapi buat diakuin seorang itu kan kita perlu sesuatu yang Lembaga. legal. Ya, Legal. sertifikat lah bilangnya misalnya. Kalau sesuatu yang itu contohnya sertifikat. Nah, ternyata kita tuh ada satu lembaga di dunia itu kayak yang satu lembaga ini Mas bukan satu Indonesia lagi ya. Iya. Satu lembaga di dunia yang namanya itu kayak ITS gitu, lembaga tes TOEFL. Lembaga tes TOEFL itu jadi kita tuh kalau buat bisa diakui kemampuan kita berbahasa Inggris Iya. secara orang global gitu, kita harus ikut tes TOEFL itu gitu. Nah, tes TOEFL itu karena emang udah mendunia gitu jadi banyak cabangnya dan kerjasama di beberapa universitas di Indonesia juga, nggak di satu tempat gitu. Ya. Nah, kemarin kebetulan kan aku juga nggak semua melulu sendiri ya. Iya. Kalau emang punya tujuan di awal tuh cerita deh ke salah satu guru atau Iya. siapa gitu yang emang pas itu ngajar gitu. Nah, kemarin kan aku cerita ada tes TOEFL nih ya. Ya. Nah, kebetulan dibantu juga Sama guru itu. beliau. Iya, sama beliau tuh beliau juga kan pernah tes TOEFL gitu. Iya. Dan di Bandung, Bandungnya tuh di UPI gitu. Ya. Enggak, ya gitu di salah satu yang kerja sama tes lembaga tes TOEFL-nya itu UPI. Ya. Nah, iya kemarin daftar aja gitu. Kebetulan guru aku juga ikut tes gitu. Ya. Sama gitu. Iya, bareng sama Untuk aja. apa itu? Atau kan Najwa Iya. bilang tadi udah beliau pernah mengikuti Iya, tes TOEFL. katanya beliau juga kan kuliah di sana itu Iya. kalau mau skripsian itu kita harus bisa bahasa Inggris. Oh. Bahasa Inggris ditesnya lewat TOEFL gitu. Mm-mm. Nah, gitu. Jadi dia pernah, iya. beliau mencoba lagi gitu. Ya. Nah, udah nyoba bareng kita Ya. kan tes TOEFL itu nggak setiap hari juga. Ada 1 bulan sekali lah di satu NIP itu. Kita booking tempatnya, booking jadwalnya, Jadwal. ya gitu. Persiapannya, aku persiapan kan karena emang aku cerita juga ke si mama gitu ya, Ya. sama apa dari awal juga kan orangnya ceritaan gitu, pengen apa-apa. Jadi kayak ya udah kalau mau gitu dibantulah dikasih les bahasa Inggris. Ya. Cuma di Surabaya ada. Selama seminggu tuh 2 kali lah. Seminggu 2 kali ya. Iya, lesnya. berapa bulan lah gitu. Berapa bulan sebelum tes itu Ya. aku ikut tes TOEFL les Les itu, itu. persiapan gitu. Sekalian selain belajar di rumah gitu kan biar Ya. kayak teratur gitu Ya, kan. Ada benar. alurnya gitu. Nah, udah persiapan itu ya aku emang pada dasarnya bisa bahasa Inggris lewat dengerin musik sama film doang. Musik, nonton. Kayak aneh banget sama bahasa Inggris yang ini gitu. Ini kan kayak istilah resminya. Iya, 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 kayak bener. versi Baku gitu bakunya gitu. Iya benar-benar. Kok sulit banget kok. Namanya bener. grammar itu Iya, iya. nyulitin banget ya. Sulit banget yang grammar. Tapi ya aku coba belajar terus Iya. sampai pede. Dan sampai hari H mau tes juga masih deg-degan sama Masih. yang namanya itu grammar itu. Iya, iya benar. Tapi aku coba yang terbaik aja. Ternyata pas sudah tes gitu Iya. di UPI kemarin, Iya. ternyata keluar hasilnya di atas minimal itu 450 skornya. Iya, ini Ya, aku di atas. di atas itu Di bisa. atas Walaupun emang nggak 450. tinggi tapi untungnya nggak harus tes lagi. Soalnya kan tes itu selain emang tes resmi gitu kita harus bayar. Iya, berarti sekali tes udah hangus kali ya. Iya, sekali tes hangus berarti kalau gagal bayar lagi Bayar gitu. lagi. Terus nah kemarin ya walaupun emang alhamdulillahnya gitu si mama sama orang tua itu walaupun misalnya mereka juga dukung gitu. Iya. Kalau misalnya walaupun misalnya nggak sampai itu ya udah coba dulu aja. Iya. Buat dokumen-dokumen misalnya uang segitu insya Allah ada diusahain Iya. gitu sedikit-sedikit itu. Ya udah kemarin coba alhamdulillah lolos gak perlu ikut lagi gitu. Iya. Udah dikumpulin dokumennya ke Udah persiapan Taiwan ya, udah dipersiapkan. udah persiapan itu. Nah itu basicnya paspor udah ada di rumah. Oke. Sekarang tes TOEFL bahasa Inggris sertifikatnya udah ada gitu. Iya. Terus ya satu lagi kan kita perlu nilai rapot. Tapi Iya. kan orang luar kan nggak tahu bahasa Indonesia. Gitu. Nah itu resmiin lagi. Kita harus bahasa Inggris resminya. Ada lembaganya bayar lagi gitu tapi bayar lagi. Ya, perjuangan. Secara ya, iya selain keinginan juga Iya. harus emang kayak apa ya Emang. kita juga harus siaplah sama konsekuensi Iya, biaya benar, gitu. benar. Jadi jangan hanya kita tuh menginginkan sesuatu tapi nggak ada tindakannya, tidak ada Iya. berkorbannya gitu Benar, ya. benar. Iya, benar. Kalaupun misalnya mikir kok udah berkorban dulu misalnya insya Allah kok misalnya kalau mikirnya berat kita bakal keluar segini misalnya Iya, pasti ada rezekinya gitu. iya benar, benar. Jadi yakin aja gitu. Kebetulan Benar. udah gitu kemarin udah kumpul. Sekarang udah punya basicnya. Kalau aku ya basicnya itu
itu nilai rapot bahasa Inggris Ya. yang udah di bahasa Inggris kan 1 semester sampai 5 semester, terus apalagi paspor, tes TOEFL sama apa ya? Biasanya di Ya. setiap yang uniknya ini di sini. Biasanya di setiap beasiswa itu ada yang namanya esai. Esai perkenalan diri, esai bagaimana kita menceritakan motivasi kita kenapa pengen ke luar negeri. Ya. Untuk ya ternyata ada hikmahnya pas itu aku awal-awal Juara ikut esai ya? juara esai itu Juara ya. esai. Ternyata wah, Bener. aku udah tahu basic ini gak ada Iya, yang tidak rugi loh belajar Oke, ini bener. gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu membantu ya Najwa ya. Bener, Iya, membantu. bener. Jadi kayak aku enjoy aja nulis Iya, esai. bener. Walaupun emang pada akhirnya menyita waktu. Ya. Justru emang yang paling menyita waktu itu persiapan itu setiap negara kan minta pertanyaannya beda-beda esainya itu. Oh iya. Kita harus siapinnya masing-masing dong. Kita harus cari ciri khasnya masing-masing gitu. Iya. Nah di sana yang bikin lama dan emang pada dasarnya berarti kan kita harus juga belajar namanya Iya. tulis ilmiah gitu. Iya, iya, iya. Bener-bener. Yang kita ini ya, yang kita simak tadi pembicaraan sama Najwa terlihat seperti enteng ya, seperti mencoba terus berhasil. Benar. Pas barusan kita prosesnya itu ketika disimak ya Rik ya, lumayan menantang dan emang konsep Pengorbanan, ya, perjuangan juga. iya Benar. bener. Dan tidak selalu sukses gitu ya, tidak selalu sukses. Dan ketika kita menyikapi ketika gagalnya itu tuh ya, kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah karena mungkin Najwa itu melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin. Untuk hasilnya pasti sesuai lah Najwa ya, yang Iya. kayak gitu. Benar. Kan universitas udah ditentuin nih. Iya. Pasti jurusannya juga udah ditentuin dong. Iya, iya. Berarti Najwa itu udah tahu passionnya di mana. Oh iya bener. Nah, gimana tuh? Iya, kemarin di Taiwan juga aku lulusnya itu di mana? jurusan administrasi bisnis. Administrasi bisnis itu Iya, gimana tuh? kayak itu kayak fakultas manajemen gitu. Intinya kan tentang manajemen gitu. Manajemen. Nah, kalau masalah tadi udah nemuin belum passionnya ya? Iya, iya, Hasil punya dari itu passion. ternyata emang percobaan yang udah iya, dilakukan itu. dari berbagai sesuatu yang misal berbeda sekali dari itu, Iya, ternyata iya, nemu bener. satu titik. Aku tuh kayak punya passion di namanya di bidang manajemen. Manajemen. Iya, manajemen itu kan intinya kayak mengatur gitu kan. Iya, iya. Mengatur untuk suatu tujuan gitu kan. Iya, iya. Kan dalam satu perusahaan juga ada yang namanya manajer, Iya. ada yang namanya pemimpin perusahaan gitu kan buat mengatur tujuan itu biar jelas Iya. gitu. Iya, benar. Biar jelas gak terstruktur gitu. iya, terstruktur itu kan biar gak ada apa ya, keacakan gitu kan. Nah, ternyata kenapa aku merasa yakin bahwa aku di bidang manajemen? Ternyata aku yang selama beberapa perlombaan Iya. dari yang aku ikut itu dimulai dari esai beberapa lomba esai, Iya. sampai yang esainya itu beregu gitu, sampai robotik juga kan walaupun emang sendiri juga ada yang beregu juga gitu kerjanya bareng. Nah, ternyata aku rasa itu aku tuh suka banget ngekonsepin suatu konsep Iya. dan kayak ngemimpin dan menjalankan itunya Iya. gitu, mengatur satu konsep itu biar jadi gitu, biar jadi kepalanya gitu. iya, jadi Iya. jadi kepala terus kayak jadi ngatur gitu, kayak menjaga supaya Strategi nih, iya, ke kayak satu gitu tujuannya kan. itu Iya. biar sampai satu tujuan dengan sesuai yang diharapkan gitu. Iya. Ya kan itu istilahnya memanage diri kan, Iya. memanage diri, memanage teman gitu, memanage Iya. kelompok gitu. Namanya kan, nah aku sadar berarti aku suka nih di bagian orang lain, misal bagian misal memimpin dalam satu grup, memimpin untuk Iya. satu perusahaan, satu tujuan misalnya. Berarti kan jelas itu dalam satu perusahaan juga kan namanya manajer gitu. Iya. Pekerjaannya pekerjaan manajer gitu, kayak Iya. gitu kan. Jadi aku tuh ternyata di balik beberapa yang diikuti itu aku sadar Iya. kalau aku tuh suka ngekonsepin satu konsep Ya. dengan aku juga yang bawa sendiri itu Iya. menjadi satu konsep yang jadi nyata gitu. Jadi sesuai apa yang aku inginkan, sesuai apa yang aku kerjain gitu. Jadi ya aku seneng kayak gitu, kayak memimpin satu proyek gitu. Jadi aku yakin bahwa sampai saat ini manajemen itu Iya. atau jurusan administrasi bisnis itu suatu jurusan yang tepat buat aku ke depannya. Ya, yang lebih bisa mengembangkan Iya. diri Najwa lagi ya di sana Benar. ya. Iya benar. Yang pastinya kayak gitu kan. Oke, itu kan didapatkan dari beberapa pengalaman sampai Najwa itu mendapatkan oh ini nih bidangnya nih, passionnya. Dari semua percobaan kan percobaan itu identik dengan apa, Dik? Percobaan itu identik dengan kegagalan. Gagal. Kalau Najwa itu bukan, percobaan itu identik dengan
menghasilkan kayak gitu. Tapi karena emang orangnya bosan, apa yang kata Najan, bosannya itu bosan positif ya Rik ya gitu. Bosan pindah ke sini, Bosannya pindah itu lagi ke pengen sini kayak gitu. bercabang, berpindah-pindah ke hal yang lebih tahu lagi, pengen Iya, tahu gitu. Iya, gitu. Tapi hati tidak bercabang. Iya. Jangan terus Hati ya, mulus ya nggak ini. terlalu serius kita hati. Melulusnya ke lebih Ya nggak hati terlalu ya. serius kita ya. Alay kayak gitu kan. Tapi Sudah. yang aku mau bantu itu ya tadi kan Ya. misalnya identiknya misalnya aku identik dengan apa namanya keberhasilannya. Ya. Tapi sebenarnya enggak juga. Oh enggak. Enggak Oke, juga oke. ya. Jadi mikirnya maksudnya kita kan tadi justru benar lebih identik dengan kegagalan. Iya. Tapi tergantung kita ngelihat sudut pandangnya. Oh iya. Di setiap kegagalan juga kan pasti karena kita udah ngelakuin itu pasti ada namanya pengalaman. Iya, Kalau kita benar. tahu itu dilihat lagi pengalaman kita itu berarti Iya. kan kita udah mempelajari sesuatu pengalaman itu. Kan itu juga disebut keberhasilan melewati Iya, itu. iya. Itu. Jadi sebenarnya tetap positif itu kita bakal terus positif kalau kita lihat dari sudut pandang Iya, positif. benar. Jadi jangan dilihat dari sudut pandang gagalnya terus gitu. Ya, biar Yang gagal ya, juga yang pasti positif. ya gitu. Ada. Pasti karena itu hasil akhirnya saja gagal. Iya. Tapi kan tetap kita punya Prosesnya. pengalaman. Prosesnya itu ya. Iya, prosesnya itu yang emang tidak ada kata gagal ke proses itu ya, kayak gitu. Aku juga Apalagi pas hasilnya. esai juga enggak, setelah pertama kali nyoba kemarin ikut yang tim project cuman baru sampai finalis gitu. Tapi Iya. aku senangnya mikirnya lagi kan kayak tadi aku nemuin manajemen gara-gara Iya. memimpin tim project itu kan Iya, gitu. Jadi kayak gitu kan. pengalaman lagi gitu dianggapnya, keberhasilan pengalaman. Tapi kalau menurut saya kesuksesan itu emang benar-benar terjadi ketika kita bangkit dari kegagalan. Benar, 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 benar. benar. Susah banget Benar, ketika benar. kita udah down Iya. dan Iya. pengen bangkit lagi itu sangat susah. Nah, jadi balik lagi ke diri sendiri kan yang mau saya. Iya. Walaupun sekeras apapun orang-orang di sekitar kita ngebangkitin kita, kalau dari sendirinya itu enggak, ya udah gitu, nggak bisa. Jadi harus diyakinkan diri sendiri kayak tadi fokus sama Iya. keinginan diri sendiri, yakin sama diri sendiri. Gitu. Dan Najwa ini alhamdulillahnya selalu dapat dukungan dari orang tua ya, Iya, orang-orang alhamdulillahnya yang itu terdekat kayak sangat gitu kan. bersyukur sekali gitu. Iya, Mereka kayak itu gitu. support terutama dalam hal pendidikan gitu. Kayak gitu ya, nomor satu lah pendidikan kayak Iya, gitu kan. Oke, selain itu, Rik, ada lagi nggak? Kayaknya nggak akan habis nih kalau sama Najwa itu. Bisa lah, inspiratif banget. Kayaknya habis pulang dari sini Najwa, dia bakal banyak banget mikir, Bener. ngelis apa nih ya. Soalnya agak-agak susah kalau jadi Rik itu tipenya, Rik ini diingetin, udah kayak Iya, Najwa. Najwa kan iya. sadar sendiri kalau Iya, Najwa itu kan. Kalau dia, Rik inget nih, ini kayak gitu kan. Kalau enggak, apa kayak gitu Apalagi kan. Kalau misalnya kita mencoba gitu kan, Najwa itu seringnya itu mencoba, Iya. mencoba, Ah, iya, dan benar. ketika mencoba gagal dan itu sangat terpuruk Langsung Benar, benar. down banget. kayak Jiwa gitu. saya tuh susah untuk bangkit. Iya, lagi. benar. Makanya saya bilang bahwa orang yang gagal dan akan kembali kesuksesannya itu ketika bangkit dari kegagalan. Benar Ya, lihat dari sendiri. benar, Kalau misalnya Erik juga nih suka lupa, suka pengen ngingetin, ya itu di list dulu, tulis deh semua apa yang pengen gitu. Jadi nanti kita juga, To-do list gitu. iya. Jadi jangan itulah kunci. Aku di esai kan menulis. Iya. Jadi aku tahu kalau menulis itu bukan sesuatu hal yang melelahkan, justru Iya. jadi pengingat lah gitu. Oh, Tujuan kayak kita, gitu. kunci kita, semua ada di tulisan. Jadi kita nggak bakal lupa. Ya, benar. Jadi kita ketika sedikit melenceng mengingat kembali nih Iya, apa kembali apa yang tujuan kita tulis, kayak kita gitu gambar, kan. ini satu Kayak- gerakan. Kayaknya next Erik dapat ini ya, Amin. pulang Amin. dari sini lebih semangat lagi kayak gitu kan. Termotivasi nih. Termotivasi. Karena semuanya itu berasal dari diri kita sendiri ya. Kalau Iya. misalnya hanya dimotivasi sama orang lain nggak ada, ya Iya. kita bakal melewat lagi Iya, gitu ya. benar. Kita bakal Baik. ya kayak gitu ya, melupakan hilang. lagi, hilang lagi kayak mental kerupuk ya bahasanya kayak gitu kan. Oke, gimana? Cukup atau kita lanjutkan di lain kali nih kayak Kayaknya gitu? kalau ngobrol sama Najwa ini gak bakal habis-habis. Bener. Tapi kasihan ya, Iya. kayak kita tuh kayak apa gitu menghentikan aktivitas kita gitu ya. Dia dengan banyak aktivitasnya kan. Terima kasih juga ya Najwa ya mau diundang ke sini ke bangku sekolah tayangan perdana, maksudnya narasumber pertama kayak gitu kan. Terima kasih udah mendukung, support kayak gitu kan. Dan karena Najwa itu emang kita tuh bisa dibilang kedekatan kita tuh nggak terlalu diekspos ya Najwa, Iya, karena kita tuh bener. tahu kayak gitu. Kadang mamanya yang suka nelpon gini kalau ada apa, jadi bangga lah kayak gitu ya. Ketika ada project yang didatangkannya itu adalah Najwa, itu kebanggaan gitu. Jadi saksi kita saling support satu sama lain. Iya. Gitu. Makanya, ada pesan nggak nih untuk teman-teman yang di sana yang banyak punya impian tapi belum
ada khususnya tindakan. saya gitu ya. Oh iya. Bisa untuk Erik, kayak gitu khususnya untuk Erik Belum punya pribadi. impian. Belum Iya. punya Erik. Apa nih pesan-pesannya buat kita semua nih? Buat teman-teman kan tadi kan pada dasarnya ceritanya aku tuh gimana cara aku ngejar mimpian itu. Oke. Tadi kan kuncinya tuh di sini. Kalau emang ada keinginan, lakuin Ya. prosesnya. Cari tahu prosesnya, lakuin satu persatu. Nggak perlu keburu-buru, tapi pasti dan maju gitu. Maksudnya ada langkahnya gitu. Jadi harus yakin sama apa yang diinginkan karena kalau sama keinginan aja udah gak yakin kan susah ke depannya. Jadi harus yakin apa sama yang diinginkan, lakuin setiap prosesnya, cari tahu dan kepo juga. Kepo yang dalam hal yang baik itu penting banget gitu. Jadi kita harus kepo dalam hal yang baik gitu. Kalau ada keinginan kita jalani dan lakukan. Bener. Gitu. Pesannya itu emang keren gitu. Motivasi. Memotivasi banget buat semuanya gitu. Jadi bukan hanya di angan-angan aja ya. Iya, Jadi ketika benar. ada keinginan itu emang harus ada tindakan Dan nyata dimulai dari langkah kecil. Iya. kecil kayak gitu. Mimpi kan kalau kita dijadikan sesuatu yang aksi namanya realita. Iya, benar. benar. Jadi gitu. Jadi udah berapa ini ya kita nggak bosen ya nyambung aja kalau sama Najwa gitu. Diajak ke sini nyambung, diajak itu juga nyambung. Terus semua cerita itu keren-keren ya Rik ya, nggak bosan kita sampai terus ketika dia bilang mencoba terus berhasil. Itu Coba lagi mencoba dah, dong, berhasil lagi kayak gitu kan. Jadi kalian yang mencoba gagal itu lakukan ya. Iya. Sampai kita menemukan mana sih yang menjadi fashion kita ya. Betul. Menjadi style Jangan kita takut kayak. mencoba gitu. Jangan takut mencoba, itu yang paling utama. Kayaknya udah ya Rik untuk walaupun banyak banget nih, masih banyak nih kalau tentang Najwa kayak gitu. Masih proses ini ya ceritanya kayaknya nggak sampai di sini aja, nggak cukup sampai di sini kayak gitu ya. Tapi kayaknya kita akan inikan dulu ya, selesaikan dulu untuk pembicaraan kayak gini yang ini. Untuk lain kali kita bisa ngobrol lagi yang lain, mungkin di balik Najwa ini ada cerita yang lagi dan lagi. Pokoknya kita bawa kemana Najwa itu nyambung ya Dik ya. Bener. Pokoknya jangan lupa kalian tetap nonton setiap episodenya Bangku Sekolah yang nanti bakal menjamu kalian narasumber yang berbeda-beda tentunya. Kesah dan juga motivasi akan didapatkan khususnya kami ya, kita belajar. Terus keluh kesahnya Warik diri sendiri gitu ya, kok gue nggak kayak gitu ya, gimana nih kayak gitu kayak insecure gitu ya. Kalau patokannya Najwa kayaknya insecure gitu ya. Oke, terima kasih Najwa udah mau diundang, udah mau menyempatkan diri ya, udah mau kesini ya, mengosongkan aktivitasnya yang pastinya setelah US itu kayaknya pengennya healing. Bener. temannya jangan lupa Ajak nggak apa-apa, nanti kita ajak atau main-main. Ya, ajak dong. Kita main dengan ini biasa kalau misalnya Najwa butuh healing nih, ke Info Ujung Genteng nanti bisa kolaborasi kita ya. Cukup sekian kayaknya ya. Sampai ketemu lagi di episode Bangku Sekolah yang lainnya dan dadah.